Safari Eropa sudah dilakukan. John Herdman tidak hanya memantau pemain yang sudah membela timnas, tapi muncul satu pertanyaan besar. Apakah ada pemain keturunan Grade A baru yang berpotensi dinaturalisasi? Jika iya, siapa saja yang realistis? Dan apakah mereka cocok dengan sistem modern yang sedang dibangun? Perlu dicatat, ini adalah analisis potensi berdasarkan profil dan kebutuhan tim, bukan pengumuman resmi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama dari posisi penjaga gawang, Kane Van Ovelen. Kane Van Ovelen sedang hangat diperbincangkan sebagai calon kiper masa depan timnas Indonesia. Siapa sebenarnya Kane Van Ovelen? Kiper raksasa keturunan Surabaya yang masuk radar timnas Indonesia. Kane Van Ovelen mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namanya mulai ramai disebut sebagai salah satu pemain keturunan Grade A yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Pemuda kelahiran Zaandam, Belanda, 7 Agustus 2003 ini memiliki satu keunggulan fisik yang langsung mencuri perhatian. Tinggi badannya mencapai 1,99 meter, hampir 2 meter. Postur raksasa tersebut membuatnya menjadi salah satu kiper keturunan tertinggi yang pernah masuk radar PSSI. Bahkan melampaui tinggi Maarten Paes yang berada di angka 1,91 meter. Dengan tinggi hampir 2 meter, Kane memiliki jangkauan tangan yang sangat luas, membuatnya terlihat dominan saat berdiri di bawah mistar gawang. Dalam sepak bola modern, postur seperti ini menjadi aset besar, terutama menghadapi tim-tim Asia yang kuat dalam duel udara dan bola mati. Namun muncul pertanyaan dari publik, apakah Kane benar-benar memiliki darah Indonesia? Secara fisik dan kewarganegaraan, Kane memang terlihat seperti orang Belanda pada umumnya. Ia tumbuh dan berkembang dalam sistem sepak bola Belanda. Namun secara silsilah keluarga, ia adalah seorang Indo-Belanda. Darah Indonesia mengalir dari nenek pihak ayahnya. Sang nenek lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur. Ia menghabiskan 11 tahun masa kecilnya di kota Pahlawan, sebelum akhirnya pindah dan menetap di Belanda. Fakta inilah yang menjadi dasar kuat hubungan Kane dengan Indonesia. Berdasarkan regulasi FIFA, garis keturunan dari kakek atau nenek atau generasi kedua sudah memenuhi syarat untuk menjalani proses perpindahan federasi atau naturalisasi selama dokumen dan administrasi lengkap. Artinya, secara aturan internasional, peluang Kane untuk membela timnas Indonesia terbuka lebar jika kedua pihak memiliki komitmen yang sama. Namun tentu saja, tinggi badan bukan satu-satunya alasan mengapa ia dilirik. Kane bukan sekedar kiper jangkung. Ia bermain di kompetisi sepak bola Belanda, sebuah liga yang dikenal disiplin taktik dan kuat dalam pengembangan pemain muda. Secara teknis, ia termasuk kiper modern. Ia dikenal sebagai penjaga gawang yang both-footed, artinya mampu mendistribusikan bola dengan baik menggunakan kaki kanan maupun kiri. Dalam era sepak bola yang mengandalkan build-up dari belakang, kemampuan ini menjadi nilai plus besar, terutama bagi pelatih seperti John Herdman yang menyukai permainan progresif dan transisi cepat. Selain itu, dengan tinggi hampir 2 meter, Kane sangat dominan dalam duel udara. Situasi sepak pojok, tendakan bebas maupun crossing lawan menjadi wilayah kekuasaannya. Yang menarik, meskipun bertubuh besar, ia tetap memiliki refleks cepat di bawah mistar. Beberapa penyelamatan jarak dekat menunjukkan kelincahan yang jarang dimiliki kiper dengan postur setinggi itu. Di usia yang masih sangat muda, 22 tahun pada 2026, Kane dipandang sebagai investasi jangka panjang. Saat ini, Indonesia memang sudah memiliki nama-nama seperti Maarten Paes dan Emil Audero. Namun kehadiran Kane justru bisa menciptakan persaingan sehat di sektor penjaga gawang. Persaingan inilah yang dibutuhkan tim besar. Tidak ada posisi yang benar-benar aman. Semua harus bersaing berdasarkan performa. Kabarnya, tim kepelatihan John Herdman terus memantau perkembangan Kane di Belanda. Observasi dilakukan untuk melihat konsistensi menit bermain, progres teknik, hingga kesiapan mental jika suatu saat dipanggil memperkuat Garuda. Jika prosesnya berjalan lancar, Indonesia bukan hanya menambah satu pemain diaspora,
tetapi menambah dimensi baru di lini pertahanan. Kane Van Ovelen adalah perpaduan antara ketangguhan fisik Eropa dan ikatan emosional dengan Surabaya. Ia bukan sekedar nama baru dalam daftar panjang pemain keturunan. Ia bisa menjadi simbol generasi baru. Tinggi menjulang, modern, dan siap bersaing di level Asia. Sekarang kita beralih ke nama berikutnya, Mike Clean. Siapa sebenarnya Mike Clean? Dan kenapa namanya mulai ramai dibicarakan sebagai calon pemain diaspora untuk timnas Indonesia? Nama Mike Clean mendadak menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air, terutama setelah muncul kabar bahwa ia memiliki darah Indonesia dari Surabaya. Mike Clean lahir di Breda, Belanda, 9 Februari 2005. Ia tumbuh dalam sistem sepak bola Eropa yang dikenal disiplin dan kompetitif. Sejak usia sangat muda, ia sudah masuk Akademi Feyenoord Rotterdam 2017, salah satu akademi terbaik di Belanda yang konsisten melahirkan pemain kelas Eropa. Bermain di Feyenoord bukan perkara mudah. Persaingan ketat, standar teknik tinggi, dan tuntutan taktik yang sangat detail. Namun, Mike mampu bertahan dan berkembang. Bahkan ia pernah dipercaya menjadi kapten di level kelompok umur. Sebuah tanda bahwa ia bukan hanya punya kualitas teknis, tapi juga kepemimpinan. Setelah menempuh jalan panjang di Akademi Feyenoord Rotterdam, ia kemudian melanjutkan karir bersama Sparta Rotterdam, klub Eredivisie Belanda yang memberinya panggung lebih besar di level senior. Bermain di kasta tinggi Liga Belanda tentu bukan hal ringan. Tempo cepat, duel fisik kuat, dan tekanan tinggi menjadi makanan sehari-hari. Lalu kenapa publik Indonesia tertarik pada sosok ini? Jawabannya ada pada garis keturunannya. Mike Clean memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Secara regulasi FIFA, regulasi melalui nenek atau generasi kedua sudah memenuhi syarat untuk perpindahan asosiasi selama dokumen administratifnya lengkap. Artinya, secara hukum internasional, peluang itu terbuka. Namun tentu saja, naturalisasi bukan soal garis keturunan. Ada proses administrasi, ada keputusan pribadi pemain, dan ada kebutuhan taktik tim nasional. Dari sisi permainan, Mike Clean dikenal sebagai gelandang modern yang juga bisa bermain sebagai bek kiri. Ia punya fleksibilitas posisi, distribusi bola yang rapi, visi permainan yang matang, dan disiplin bertahan yang baik. Ia pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga U19, bahkan sempat mengenakan ban kapten. Namun hingga saat ini, ia belum memiliki cap senior bersama timnas Belanda. Artinya, secara regulasi, pintu untuk membela Indonesia masih terbuka. Meski begitu, belum ada pengumuman resmi dari PSSI maupun dari pihak Mike Clean sendiri terkait proses naturalisasi. Nama Mike Clean masih berada pada tahap rumor dan pemantauan, bukan konfirmasi final. Tetapi yang jelas, ia adalah perpaduan antara pendidikan sepak bola elit Belanda dan akar sejarah Indonesia dari Surabaya. Kini pertanyaannya tinggal satu. Jika kesempatan itu datang, apakah Mike Clean akan memilih oranye atau suatu hari mengenakan merah putih di dada? Dan jika benar-benar bergabung, apakah ia bisa menjadi bagian penting dalam era baru Garuda? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, nama Mike Clean kini sudah masuk dalam perbincangan sepak bola Indonesia. Selain Kane Van Ovelen dan Mike Clean, satu nama lain yang mulai mencuat dalam perbincangan diaspora adalah Laurin Ulrich. Siapa sebenarnya Laurin Ulrich dan seberapa kuat garis keturunannya dengan Indonesia? Laurin Ulrich adalah gelandang muda Jerman. Ia tumbuh dan berkembang dalam sistem sepak bola Jerman yang dikenal disiplin, taktis, dan sangat terstruktur. Sejak usia dini, ia sudah masuk dalam Akademi Elit Bundesliga. Laurin merupakan bagian dari sistem pengembangan pemain muda VfB Stuttgart, salah satu klub dengan reputasi kuat dalam membina talenta muda di Jerman. Bermain di lingkungan sepak bola Jerman berarti satu hal, standar fisik tinggi, tempo cepat, dan kecerdasan taktik menjadi kewajiban. Laurin dikenal sebagai gelandang serang modern. Ia memiliki kontrol bola yang tenang, visi permainan tajam, dan kemampuan membaca ruang yang matang untuk usianya. Namun yang membuat publik Indonesia mulai memperhatikannya bukan hanya kualitas teknisnya.
melainkan isu garis keturunan Indonesia yang dimilikinya. Berdasarkan informasi yang beredar di komunitas diaspora, Laurin memiliki darah Indonesia dari garis keluarga generasi atas yang disebut berasal dari wilayah Indonesia pada masa lalu. Dugaan tersebut mengarah pada garis keturunan dari kakek atau neneknya yang memiliki latar belakang Indonesia. Jika benar dan dapat diverifikasi secara dokumen resmi, maka secara regulasi FIFA, jalur naturalisasi melalui generasi kedua masih memungkinkan. Namun perlu ditegaskan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI maupun konfirmasi langsung dari pihak Laurin Ulrich sendiri terkait proses naturalisasi. Artinya, statusnya masih berada pada tahap spekulasi dan pemantauan. Dari sisi permainan, Laurin menawarkan profil yang sangat menarik untuk sistem sepak bola modern. Ia mampu bermain sebagai gelandang serang, tetapi juga fleksibel turun lebih dalam sebagai playmaker. Dalam skema yang mengandalkan build-up cepat dan transisi progresif, pemain dengan visi seperti ini sangat berharga. Jika dikaitkan dengan proyek jangka panjang Timnas Indonesia, terutama menuju kualifikasi turnamen besar ke depan, kehadiran gelandang kreatif berstandar Eropa tentu menjadi tambahan signifikan. Selain kualitas teknik, pengalaman bermain di Jerman juga membentuk mentalitas kompetitif. Liga Jerman dikenal keras dalam duel, disiplin dalam struktur, dan menuntut konsistensi tinggi. Karakter seperti ini yang sering disebut sebagai Grade A mentality. Bukan hanya soal skill, tetapi juga standar profesionalisme. Namun, kembali lagi, semua bergantung pada 3 hal penting. Kejelasan dokumen garis keturunan, keputusan pribadi sang pemain, dan kebutuhan taktik tim nasional. Jika ketiganya bertemu, maka Laurin Ulrich bisa menjadi salah satu proyek diaspora paling menarik dalam era baru Garuda. Untuk saat ini, namanya masih berada dalam radar pembicaraan, seiring dengan langkah safari Eropa yang telah dilakukan tim kepelatihan untuk memantau pemain diaspora potensial. Apakah Laurin Ulrich benar-benar akan memilih merah putih? Atau tetap melanjutkan jalur kariernya di sistem sepak bola Jerman? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, setiap nama diaspora yang muncul menunjukkan bahwa proyek Timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di Eropa. Mereka lahir dan tumbuh di Eropa, ditempa dalam sistem elit, terbiasa dengan tempo tinggi dan tekanan besar. Namun di balik semua itu, ada satu benang merah yang menghubungkan mereka, darah Indonesia. Kini pertanyaannya bukan lagi soal kualitas, pertanyaannya adalah pilihan. Apakah mereka siap menjadikan merah putih sebagai bagian dari perjalanan karier mereka? Jika satu saja bergabung, Indonesia mendapat tambahan kekuatan. Jika 2 atau 3 merapat, fondasi tim akan semakin kokoh. Maka ini bukan lagi sekedar naturalisasi. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia siap naik level, siap bersaing, siap menatap masa depan dengan percaya diri. Safari Eropa mungkin sudah selesai, tapi bab baru Garuda bisa saja baru menyala.
Indonesia.